semuanya bergantung pada Zlatan Ibrahimovic. Pada tubuh Milan, sosok pemain kunci agar bisa meraih kemenangan dalam derby della Madonnina adalah Zlatan Ibrahimovic, yang telah mencetak 14 gol dari 12 penampilan pada musim ini. Semua rekan setimnya memiliki harapan yang tinggi pada pemain berkebangsaan Swedia itu. Salah satunya adalah sang kiper Gianluigi Donnarumma. Saya menutup mata dan membayangkan saya harap Ibra mencetak gol penentu, ujarnya kepada Sky Sport Italia. Donnarumma saat menantikan pertandingan melawan Inter Milan. Sebab ini adalah kali pertama setelah sekian tahun lamanya laga derby Milan terasa seru dan sepenting ini. Sudah lama sejak kami melihat derby dengan klasemen seperti ini. Dan kami semua bersemangat dan sadar harus bermain apik untuk membawa pulang hasil. Lanjutnya, pemain AC Milan lainnya seperti Theo Hernandez juga memiliki perasaan yang sama. Ia bahkan yakin pertandingan bahkan menyajikan duel yang sengit dan memanjakan mata para penonton. Sejujurnya semua laga derby itu penting di Milan. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar penting buat posisi kami. Itulah kenapa ini akan menjadi laga yang spesial, ungkap Theo Hernandez. Ia juga memiliki harapan tinggi terhadap Ibra. Punya Ibra dalam tim adalah sebuah kelebihan. Yang mengesankan adalah fisiknya. Dia sudah 39 tahun. Namun fisiknya di lapangan luar biasa dan bagaimana dia membantu rekan-rekannya. Sembari bercanda, Theo juga berkata kalau Ibrahimovic adalah sosok yang menjengkelkan di sesi latihan. Sangat, katanya sembari tertawa. Dia berada di belakang semua orang. Kami salah, dia akan meminta kami untuk bermain lebih, tutupnya. Duel antar lini AC Milan versus Inter Milan. Siapa paling menyerah? Derby Milan pada musim ini terbilang sangat spesial. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kedua tim akan bertarung untuk berebut posisi puncak. Saat ini AC Milan dan Inter tengah bersaing di papan atas Serie A Italia. AC Milan yang menjadi juara paruh musim saat ini tertinggal satu angka dari Inter yang pekan lalu naik ke puncak. AC Milan yang harus menyimpan Ibrahimovic di Liga Eropa bakal kembali turun dengan formasi 4-2-3-1. Sementara dengan Inter akan tetap setia memakai formasi 3-5-2. Lalu seperti apa kedua tim bakal bertarung di lapangan? Inilah duel antar lini kedua tim. Kiper. Untuk posisi penjaga gawang, kedua tim bisa menurunkan kiper terbaik mereka. Tim tuan rumah AC Milan diprediksi akan mengandalkan kemampuan Gianluigi Donnarumma. Donnarumma menjadi andalan Milan dalam mengarungi papan atas Serie A Italia dan Liga Eropa. Meski demikian, secara statistik catatannya tidak terlalu mulus. Donnarumma total mencetak 28 penampilan di sepanjang musim ini. Dan sudah kebobolan 33 gol sertanya membuat 9 clean sheet. Di kubu tuan rumah tamu, Inter akan menurunkan sang kapten Samir Handanovic. Meski Inter Milan musim ini tampil di papan atas Serie A Italia, namun performa Samir Handanovic tidak sebagus musim sebelumnya. Kiper 36 tahun itu sudah kebobolan 37 gol dari 37 laga di seluruh kompetisi dan hanya mencatatkan 10 clean sheet. Dan selanjutnya belakang. Laga ini terbilang menarik karena kedua tim memainkan dua kutub formasi yang berbeda. AC Milan dengan formasi 4-2-3-1, sementara dengan Inter memakai formasi 3-5-2. Tim tuan rumah AC Milan masih setia dengan skema 4 back. Sedangkan Inter pede dengan formasi 3 back. Untuk laga ini AC Milan diyakini bakal menempatkan Simon Kjaer sebagai starter berduet dengan Romagnoli. Meski Fikayo Tomori tampil apik, namun Milan membutuhkan sosok yang lebih berpengalaman seperti Kjaer. Untuk menghapi duet Kjaer-Romagnoli, AC Milan akan memasangkan fullback terbaik mereka, David Calabria di kanan dan Theo di kiri. Sementara itu tim tamu Inter akan memainkan trio andalan mereka di lini belakang, yakni Bastoni di kiri, Bridge di tengah, dan Skriniar di kanan. Di Serie A, Inter dan Milan termasuk ke dalam tim dengan pertahanan terbaik.
Inter 24 gol, berada di posisi ketiga setelah Juventus 19 gol, dan Napoli 21 gol. Sementara Milan 25 gol ada tepat di posisi keempat tepat di belakang Inter. Lalu di posisi tengah. Untuk posisi tengah, pertarungan yang sibuk dan sengit diyakini bakal terjadi. Kedua tim memakai skema berbeda di lini ini. Di kubu Inter Milan mereka bakal memainkan 5 pemain mereka. Hakimi di kanan, Barella di tengah, Brozovic di tengah, Vidal di tengah, dan Young di kiri. Inter Milan bakal begitu mengandalkan pergerakan dari gelandang sayap mereka, Ashley Young dan Achraf Hakimi, yang bakal sibuk naik turun. Sementara AC Milan bakal bersandar pada duet double pivot yang diperankan oleh Frank Kessie dan Joao Meita. Kali ini Milan urung memainkan Ismail Bennacer yang harus kembali menepi karena cedera di laga melawan Red Star tengah pekan ini. Di depan dua gelandang bertahan, Milan akan memainkan 3 gelandang bertipe menyerang. Mereka adalah Saelemaekers di kanan, Calhanoglu di tengah, dan Ante Rebic di kiri. Calhanoglu diyakini bakal memberikan perubahan signifikan dalam tim setelah disimpan di laga melawan Red Star. Kerjasamanya dengan Ante Rebic diharapkan mampu membongkar pertahanan kompak Inter Milan. Selanjutnya di posisi depan, dengan formasi 4-2-3-1 yang diusung oleh AC Milan pelatih Stefano Pioli, hanya akan memainkan 1 striker tunggal. Peran itu tidak lain diberikan oleh Zlatan Ibrahimovic. Ibra kembali bakal mengisi starting 11 AC Milan setelah diistirahatkan di laga melawan Red Star Belgrade. Pengalaman serta mentalitasnya diharapkan dapat membantu Milan memenangkan laga ini. Ibra merupakan satu-satunya pencetak gol AC Milan di 2 pertandingan derby Milan musim ini. Pertama adalah pada paruh awal ketika 2 golnya membantu Milan menang dengan skor 1-2. Momen kedua terjadi pada laga derby Milan di Coppa Italia, ketika 1 golnya tidak mampu membawa Rossoneri untuk menang. Untuk itu, perannya pun sangat dibutuhkan Milan kala menjamu Inter. Sedangkan di kubu tim tamu, Inter akan memainkan skema 2 striker. Siapa lagi kalau bukan duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Lukaku menjadi pemain penting berbahaya di Inter Milan saat ini. Sebanyak 16 gol telah dicatatkan di Liga Italia. Ia juga jadi pencetak gol Inter di 2 pertemuan terakhir dengan AC Milan. Persaingan lini depan akan sangat menarik di laga derby nanti. Apalagi setelah Ibra dan Lukaku terlibat perselisihan di Coppa Italia. AC Milan versus Inter Milan, derby della Madonnina penentu puncak Serie A. Peringkat 2 AC Milan akan berhadapan dengan pemimpin klasemen Inter Milan pada pekan ke-23 Serie A 2020-2021 pada hari Minggu 21 Februari 2021. Derby della Madonnina di San Siro ini sangat krusial bagi Rossoneri maupun Nerazzurri. Pekan lalu Milan dipermalukan tim papan bawah Spezia 0-2. Sementara itu Inter menang 3-1 saat menjamu tim kuat Lazio. Pasukan Antonio Conte menang lewat 2 gol Romelu Lukaku dan 1 gol Lautaro Martinez. Karena hasil itu membuat Milan dan Inter bertukar posisi di klasemen. Puncak klasemen yang diduduki Milan selama berminggu-minggu direbut oleh Inter. Anak asuh Stefano Pioli kini tertinggal 1 poin dari rival sekotanya Inter Milan. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan keempat, Milan berstatus tim tandang sukses mengalahkan Inter 2-1. Milan unggul 2-0 lewat sepasang gol Zlatan Ibrahimovic, dan Inter hanya mampu menipiskan selisih skor lewat gol Romelu Lukaku. Milan dan Inter kemudian bertemu di perempat final Coppa Italia. Inter lagi-lagi bertindak sebagai tuan rumah. Tapi kali ini giliran mereka yang menang. Skornya pun identik, 2-1. Ibrahimovic membawa Milan unggul di menit ke-31. Tapi kemudian mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-58. Inter berbalik menang lewat penalti dari Lukaku pada menit ke-71. Dan gol dari Christian Eriksen pada menit ke-90. Laga ini diingat gara-gara friksi antara Lukaku dan Ibrahimovic.
Kali ini Milan ingin menang, namun kondisi mereka tidak sempurna. Milan tanpa kemenangan dalam 2 laga terakhirnya. Setelah dipencundangi oleh Spezia, Milan hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 lawan 10 pemain Red Star Belgrade di Liga Eropa. Jika melihat dari sisi kebugaran, Inter jelas lebih diuntungkan. Inter memiliki waktu istirahat dan persiapan lebih panjang karena sudah tidak bermain di Eropa. Faktor ini bisa menjadi salah satu pembeda di derby nanti. Pertarungan kedua tim pun bakal menjadi salah satu momen kunci penentu Scudetto musim ini. Jika Milan menang, maka mereka akan kembali ke puncak dan menjaga peluang juara. Namun jika sampai Inter yang menang, maka Milan akan tertinggal 4 poin di klasemen, yang mana hal itu tidaklah ideal. Kedua tim diyakini bakal menurunkan skuad terbaik mereka di laga ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang statistik AC Milan. AC Milan di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 22 kali. 15 kali menang, 4 kali seri, dan kalah 3 kali. Sudah mencetak 45 gol dan kebobolan 25 kali. Rekor kandang AC Milan di Serie A musim ini yakni 6 kali menang, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Gol terbanyak untuk AC Milan di Serie A pada musim ini dicetak oleh Ibrahimovic dengan raihan 14 gol. Sedangkan assist terbanyak untuk AC Milan di Serie A pada musim ini dipegang oleh Hakan Çalhanoğlu dengan raihan 8 assist. Milan cuma menang 2 kali dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi, dan tidak ada hasil seri dalam 10 laga terakhir Milan di Serie A. Milan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 10 dari 12 laga kandang terakhirnya di Serie A. Namun selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 4 dari 6 laga kandang terakhirnya di Serie A. Selanjutnya mari kita bahas tentang statistik Inter Milan. Inter di Serie A musim ini telah bermain sebanyak 22 kali dengan 15 kali menang, 5 kali seri, dan 2 kali kalah. Sudah mencetak 54 gol dan kebobolan 24 kali. Rekor tandang Inter di Serie A musim ini yakni 6 kali menang, 4 kali seri, dan 1 kali kalah. Gol terbanyak untuk Inter di Serie A musim ini dicetak oleh Romelu Lukaku dengan raihan 16 gol, terpaut 2 gol dari Ibra. Sedangkan untuk assist terbanyak untuk Inter di Serie A musim ini dipegang oleh Marcelo Brozovic dengan 6 assist. Inter cuma kalah 1 kali dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi dan selalu menang dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Inter tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Serie A dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga terakhirnya di Serie A. Inter mencatatkan 4 clean sheet dan cuma kebobolan total 1 gol dalam 5 laga terakhirnya di Serie A. Inter cuma menang 1 kali dalam 4 laga tandang terakhirnya di Serie A dan cuma kalah 1 kali dalam 17 laga tandang terakhirnya di Serie A. Jika melihat statistik antara Inter dan Milan, berapa prediksi kalian?